Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hudan linnas wa bayyinatin wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wallahu ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asrarul wahid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Shallallahul azim wa sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan taufik hidayah yang rahmat dan kasih sayang kepada kita pada malam hari ini kembali kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam yang menurut firman Allah Subhanahu wa taala selepas kita melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Tentunya bersama kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pada malam hari ini kita sekali adalah ilmu yang manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan keputusan kita kepada di sini disebabkan kepada kita keberkahan, kemudahan, kesehatan dan keselamatan bagi setiap kita masing-masing. Dan semoga setiap kehilapan, kealpaan telah kita pada hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan anugerah kepada kita dan berbagai macam kami bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para ulama dan rasulnya, kepada para ulama yang Allah sewarisnya dan kepada kita selaku umatnya yang terus belajar setiap berbudaya risalah yang dibawanya walaupun yang tidak mudah menghidupkan sunnah-sunnahnya, menghidupkan mahabbah yang terus mendengarkan dan membaca salawat kepadanya. Semoga yang terhidup semua tidak diakui sebagai umatnya yang telah mendapatkan jabal lulus adalah dunia yang Allah Alamin. Jika yang mengurus mengucapkan selamat di para imam yang selamat di dan juga saudara yang ada pada malam hari yang saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa di akad kedua kita jawab untuk muzakarah belajar bersama untuk melaksanakan memperkaya pemahaman tentang informasi karena ada 4 cara untuk menjaga kadar keimanan kita di dalam yang untuk saat ini memang betapa berat kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ke depan tentunya dia semakin besar biasanya ini berpengaruh tentang kepada kekuatan iman yang ada pada diri kita. Ada beberapa hal langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama untuk menjaga kualitas iman kita, yakni aktif hadir ke majelis ilmu. Karena dengan kita menambah memperbaiki ilmu kita, ini menjadi pupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadir untuk aktif di majelis ilmu. Kalau asas manfaatnya sudah sering kita bahas tentang hal ini, betapa besar nilai dan besar manfaatnya bagi kita yang hidup di majelis ilmu. Yang kedua, untuk menjaga kualitas iman kita di zaman, yaitu konsisten dalam beribadah, istiqomah. Ada
Tapi juga semua ibadah kita istiqomahkan. Sebab tidak ada satu ibadah yang tidak istiqomahkan. Entah itu di waktu Qurannya, entah itu di sholat malamnya, entah itu di zikirnya, entah itu di sholatnya. Ada kebaikan-kebaikan yang ada ibadah yang kita istiqomahkan. Itu jadi kekuatan kita. Walaupun memang tidak mudah, karena istiqomah itu kita harus bisa mengatur waktu. Karena salah satu kiat bisa istiqomah itu salah satunya memanajemen waktu. Jangan kita diatur waktu, tapi kita yang mengatur waktu. Kapan saatnya kita mencari nafkah untuk menyambut kebutuhan keluarga kita, menyambut keluarga kita. Dan ada waktu yang kita siapkan memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kebutuhan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya adalah menjaga waktu ibadah dalam hidup dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus koneksikan kalau kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zikir ini kan termasuk ibadah beliau Muhammad. Ibadah beliau Muhammad itu artinya ibadah yang tidak terikat dengan waktu, jumlah, tempat, kapan, di mana saja. Intinya adalah kita melatih kaum kita terus terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terus dilatih, karena kalau nggak dilatih sulit kita untuk mengkoneksikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebatnya orang-orang beriman itu memang saat fisik badannya bekerja untuk urusan dunianya, tetapi hatinya tetap terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kehebatannya. Dan ingat akan kehidupan akhirat. Ini yang menjadi tarik kendali yang paling efektif di dalam diri kita. Kesadaran, keyakinan akan adanya kehidupan akhirat. Karena kalau masih ininya nanti kita hidup semuanya. Dan kita sangat paham sebenarnya. Dan kita yakin malah kalau kita yakin setelah kehidupan dunia ini kita akan masuk ke kehidupan. Dan itu kampung kita yang sebenarnya, tempat tinggal kita yang sebenarnya. Dan kita juga memahami bahwa kebahagiaan kita nanti di akhirat sangat tergantung dengan apa yang kita lakukan saat ini. Jadi kalau kita banyak menahan kebaikan selama kita hidup di dunia ini, maka kita akan kebahagiaan ke depannya tidak ada. Tapi sebaliknya ketika kita menahan kejahatan keburukan di dunia ini, maka kita akan sengsara berdepannya nanti di akhirat. Kalau di kehidupan dunia, kesusahan kita juga berbatasnya. Sebenarnya bahagia kita pun di dunia ada batasnya. Tapi kalau nanti di kehidupan akhirat, kalau kita bahagia abadan, bahagia selama. Kalau sengsara selamanya. Jadi sangat menentukan sakit kehidupan di dunia ini. Adna atau dunia itu maknanya sangat dekat. Pendek waktu. Jadi ada kesadaran serta keyakinan akan adanya kehidupan kita. Bahkan cerdas orang beriman itu orientasi hidupnya adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan di dunia ini. Mohon maaf kalau kehidupan di dunia ini, mohon maaf kita tidak jauh sama dengan hewan. Di surat Al-Baqarah, ini saya sedikit dua ayat di awal. Surat Al-Baqarah ini salah satu surat yang sangat dicintai oleh Nabi. Walaupun semua surat juga dicintai, tapi salah satu surat yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi dibaca menjelang tidurnya adalah surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita sunnah atau kebiasaan Rasulullah dalam qiraatul Quran, salah satu surat yang dibaca adalah Al-Baqarah. Jadi sebelum tidur baca surat Al-Baqarah berapa ya? 30 ya? Ini belum ada 30 Al-Baqarah ya? Ya. Daripada tapi Al-Baqarah. Iya. Ya, nanti kita bahas karena 1000
Jadi teman-teman baca coba itu dari di awal di surat Al-Quran 30 tentang curhatnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kondisi umatnya. Surat Al-Quran ayat 30 curhatnya Rasulullah kepada Allah. Ketika Allah Rasulnya itu pakai alif lam. Kalau saya tidak betul ya, benar. Yang dimaksud Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Karena kalau pakai alif lam itu sudah ada makrifat. Jelas ada satu orang kalau masjidun itu isim nakir masjid atau masjid. Tapi kalau al masjidun masjid itu jadi masjidnya jelas. Ya Rabbi, ini bisa dibaca kali ya. Ini kedua hati kita, coba. Ini curhatan, coba kan gini. Sama dengan kita berdoa. Tulisan kita mengucapkan, terus ada merasa berdekatan kepada Rasulullah. Jadi kalau dari kaidah bahasa kan ketika misalkan kita baca di dalam tasawuf, Assalamualaikum, dobernya. Ya, jadi kalau pakai k, anta kalau bahasa itunya dobernya, berarti minta bicaranya. Berhadapan pada jatuh. Kayak bacaan pengalaman kita tadi. Ada masalah yang kita rasakan beberapa pendekatan kita berada di lingkungan. Bahkan walaupun secara fisik Rasulullah sudah wafat, tapi bagi orang-orang yang mencintainya berakhir Rasulullah tetap ada dalam tubuhnya. Rasulullah tak pernah wafat dalam tubuhnya di Rasulullah. Ya, Assalamualaikum itu kan berarti kita bicaranya. Sama dengan ketika kita membaca Quran, apalagi kalau ada masalah yang kuat, tetapi mungkin kalau hanya melafalkan setiap kita tidak bisa, tapi merasakan kita boleh lagi, membayangkan bagaimana Rasulullah berdalam kita. Mungkin kalau secara fisik kan kita tidak bisa membayangkan Rasulullah yang apa. Kalau kita melafalkan tulisan Muhammad itu tahu. Dia biar mengejar pikiran kita ke mana-mana. Atau saya kalau baca mana baca ini, kalau lagi baca Assalamualaikum, saya seolah-olah itu di dalam makamnya Nabi. Masih terngiang gitu, terbayang. Bagi siapapun yang pernah ke sana, itu pasti selalu terbayang ketika membaca Assalamualaikum. Karena itu merasa bahwa keseluruhan dan seluruh dekatnya. Termasuk itu adalah tapi pakai rasa, kalau pakai cuma dengar ya, nggak dari hati kan. Tapi dia kurang ngerti ya. Ya, Rasulullah berkata sama Allah Taala berkata, ya Rabbi inna qaumi. Walaupun ayat ini memang terdapat pada kaumnya Quraisy, tapi ayat ini mengenai begitu umatnya. Kita bukan kaum Rasul, tapi umat Rasul. Beda antara kaum sama umatnya. Inna qaumi, maknanya adalah
Ya Rabbi, kalau pakai bahasa kelas lah, kalau ya Rabbi gitu. Bahasanya kelas ya. Ya Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku kepada Tuhan ini maksud Rabbanya Tuhan. Mereka abaikan. Dan kondisi ini termasuk estimasi silakan Rasulullah kepada umatnya di akhir zaman. Dan ini buat saya pada ayat ini mantap ini. Saya banget ini yang jauh dari Rasul Rasulullah itu sebenarnya umat Islam akhir zaman malas untuk membacanya. Kita pakai. Jangankan mau mendalamnya, bacanya saja. Jadi kan ini kalau ngaji itu kan sudah perbaikan diri, lebih dari kita nih. Quran ini ukuran kita nih ternyata sayang banget gitu. Nah akhirnya memotivasi kita untuk mendekat dengan Quran, membacanya. Coba kita dalam seminggu lah kalau kata ya seminggu berapa kali kita? Kalau patokannya saya dikutuk kan dalam tafsir itu jangan sampai kita tidak membaca Quran lebih dari 3 karena kalau sampai kita nggak baca Quran lebih 3 hari maka baca indera kita itu lama-lama. Iya. Kalau baca indera kita lama otomatis nanti hati kita pun sehingga sebenarnya potensi penglihatan, pendengaran yang Allah fasilitasi untuk kita mampu mengambil hidayah yang sudah Allah siapkan karena nanti mata kita sudah nanti telinga kita sudah nanti bahkan Tuhan ini kan fakultas diri yang Allah berikan anugerah kepada kita untuk bisa mengambil sumber hidayah. Jadi sumber hidayah itu Al-Quran itu sumber hidayah karena kita hidayah itu penglihatan. Oh bagi kita mungkin yang tidak bisa membaca, belum bisa membaca Quran, bisa dapat pendengaran. Maka di awalnya itu menjadi iman itu lewat pengajian. Kita mungkin belum belajar baca Quran, tetapi lewat pendengaran keterangan Quran, mendengar di pengajian sehingga ayat itu sampai kepada kita. Dan itu bisa kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kalau kita cerita dari ini sering malas ulang-ulang dulu orang-orang kelas itu masuk Islam itu kan nanti juga jarang-jarang nggak kayak ceramah-ceramah sekarang adalah di mana-mana gitu. Nah gitu malah banyak tanya dulu kan. Tetapi para sahabat ini kan dekat dengan Quran kayak Sayyidina Abu Bakar, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Ibnu Abbas malah termasuk paman Rasulullah yang alim banget ini. Tafsirnya luar biasa. Kalau lalu baca Quran sehingga orang-orang itu mendengar bacaan Quran terus memperoleh hidayah. Maka saya bilang dakwah itu nggak bisa bersama. Lewat kita cari di malam hari di rumah berteman, kawan-kawan kita nggak tahu kalau dengan hidayah itu. Kan satu keuntungan kalau buat kita, sebab kita orang dapat. Oh suaranya merdu, suaranya enak. Maka Quran harus satu memang. Kalau suaranya sebenarnya. Kalau itu kan kita sendiri yang baca dan belum lebih artinya, tetapi itu mengatakan benar. Nah ini obat iman kau ya, tapi obat budaya zaman ini banyak umat juga nggak mau membaca Quran, nggak mau mempelajari Quran, nggak mau memperdalam Al-Quran, tafsir. Dan akhirnya mereka jauh dari Al-Quran. Kalau jauh dari Al-Quran berarti kita tidak hidayah. Hidayah yang berbeda. Hidayah yang pertama. Coba bayangkan aja kalau kita jauh dari sumber hidayah, gimana orang haus jauh dari sumber air. Harusnya itu seperti orang haus dan ingin cari air. Makanya jawab itu betul. Nah, ini menjadi pegangan hati buat kita dalam berbahasa juga. Maka kalau kita pernah membaca, minimal kan sekarang di HP udah banyak aplikasi itu tuh dengerin ayat itu bisa menggetarkan hati kita.
Bahkan salah satu rumah diberkahi itu kalau rumah itu ibaratkan ayat-ayat Al-Quran. Dan rumah yang diberi keberkahan yang di dalam rumah itu nggak pernah dibacakan ayat Al-Quran. Coba kalau kita menjalankan sering membaca Al-Quran, walaupun ada hidayah itu kalau di Allah, tapi tugas kita di situ. Kalau kita datang para sahabat, kenapa keluarganya begitu hebat? Sayyidina Abu Bakar misalnya, atau Sayyidina Ali atau Ibnu Abbas. Mereka banyak pernah kecewa. Aku berkorban istiqamah istrinya lebih di rumah, anak-anaknya juga hanya lebih. Itu dulu. Jadi baca Quran yang dibacakan itu rokok keberkahan. Artinya kaki yang keras jadi lebu, anaknya akal jadi karena sering mendengar. Jadi kalau sekarang belajar sekarang, maaf ya kita masih tentang dalam hati ya. Nah kita cuma dengan doa. Ya, salah satu doa yang paling bagus adalah sering anak itu mendengar ayat-ayat pada malam hari saat dia tidur. Kalau dibangun pada kegiatan kita, saat anak dan ada terekam di dalam bawah sadarnya, itu hebat. Saya kira ketika dia ayat-ayat itu terbaca dan itu bisa menurunkan. Orang yang sering baca Quran, dia mungkin masih ada, pasti akan bergerak. Kekerasan hatinya jadi buat kita keyakinan dia. Jadi satu, akhir di majlis ini. Yang kedua, istiqomahkan dalam ibadah. Walaupun itu tidak semuanya, minimal ada salah satu yang kita istiqomahkan. Yang ketiganya adalah menancapkan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesadaran akan adanya kehidupan. Orang dulu nggak mau ibadah, termasuk kita kenapa kita masih malas ibadah? Karena kita belum yakin dengan kehidupannya sebenarnya. Kalau yakin akan ada kehidupannya, justru memotivasi kita. Dan yang terakhir adalah seribu sama orang soleh kehidupan. Ya berkawan siapapun boleh, tapi pilih yang soleh. Yang teman yang soleh itu yang mengatur kita kalau bersolat, dan kita ngaji. Itu yang mengatur. Karena pergaulan itu berpengaruh kepada pola pikir kita, pada kehidupan kita. Jadi pilih. Mudah-mudahan kalau kita sering bersama orang soleh, kita nggak soleh. Tapi kalau mau bersama orang soleh, mudah lebih bagian daripada orang. Kalau kemarin teman-teman di dunia, bukan keuntungan materi, tetapi ketika yang misalnya bersolat dengan itu luar biasa. Jadi persahabatannya kalau soal itu bukan hanya keuntungan dunia, kalau dunia itu ada apa-apa. Tapi yang mengajak kita ngaji, zikir, sholat, itu yang ini langkah kita untuk tetap menjaga kualitas iman kita. Kalau belajar minimal kalau nggak naik jangan sampai. Iya betul, ada masalah imannya. Karena semakin ke depan mungkin tantangan kita semakin berat. Dan biasanya kondisi iman berpengaruh dengan sebuah kondisi. Nah pada malam hari ini sama dengan surat Al-Mulk. Ini salah satu surat yang sangat digunakan oleh Nabi. Bahkan hampir setiap mau menjelang tidurnya beliau mendengarkan atau membaca sebelum beliau tidur, membaca surat Al-Mulk. Baca dulu surat Al-Mulk. Tabarakalladzii. Ada apa ayat jawab? Biasanya surat itu kalau ini cuma kita dijebak oleh adalah tak perlu dah maksud saya. Jangan kasih dulu nanti yang baca Qurannya nggak lulan. Jadi nggak dapat inti ayatnya, cuma dapat panggilannya. Panggilan itu belum tentu. Akhirnya kalau ternyata yang salah, nggak terus biasanya. Udah baca surat kamu sudah bilang kok ini aja gitu, nggak ada waktu yang ayat yang gitu. Nah kita naik, maksud saya jangan tadi terjebak dengan itu gitu. Kalau misalnya nanti pada itu jangan cuma itu pahala. Saudara aku kita yang itu maksudnya niatnya difokuskan kepada Allah. Tabarakalladzii
Dia di umur saja itu. Tabaraka ini kan kalau dalam bentuk tafsir namanya kalam khabar. Bisa juga kalam insya. Kalam khabar misalnya alhamdulillah. Yang dibicarakan fakta nyata. Tabaraka ini awal ini pun surat ini di awal-awal Nabi ya, karena belum menyebut nama Allah pakai alladzi pakai isim mausuf. Tabaraka wadan fa'ala. Tabaraka penuh keberkahan. Siapa? Alladzi Allah yang dimaksudnya. Jadi Allah lah pemilik keberkahan. Sama dengan kita baca tasawuf. At-taqiyatul mubarakah. Jadi kalau kita yang berkata kepada siapa? Mestinya pemiliknya. Walaupun ada yang lain izinkan Allah. Jadi dia berpuji. Karena dasarnya Allah itu pemiliknya. Sama dengan kita ingin hidayah, syukurnya dulu. Walaupun nanti ada bagian-bagian yang Allah berikan untuk kita bisa menghidayah dari itu. Peristiwa kejadian alam, kisah-kisah yang berlalu itu bisa menjadi sumber hidayah. Tapi itu sih. Kalau ini kalau mobile itu berarti hal yang fakta ya. Allah mendeklar bahasanya aku loh pemilik keberkahan di bawah masa kita, karena kalau misalnya itu anak ketegasan untuk kita nih yang namanya kita, lo aku pemilik keberkahan, kamu jalan di mana-mana gitu. Sama dengan kita cari rezeki, iya, tetapi jangan lupa kita ke pemilik rezekinya. Coba ini kalimat syukur aja. Ketika kalimat Allah kita dapat berupa rezeki lah, jawabannya adalah kita bersyukur bilang alhamdulillah. Coba alhamdulillah kita masuk dalam istiqomah atau kita boleh berdiri ini karena usaha kita di pikiran kita. Coba masih bercampur nggak? Saya dapat berdiri ini karena usaha saya, karena kekuatan saya. Masih ada gini. Kalau masih ada rasa itu berarti belum alhamdulillah, belum syukur. Karena kita masih merasa bahwa rezeki itu alhamdulillah itu sudah full. Ya setelah itu apa sih namanya? Tenggelam dalam kuasanya Allah, baik itu dalam sifat jalannya maupun sifat jalannya. Ini kalau kita sadar. Alhamdulillah kalau fakta nyata bahwa hujan itu hanya milik Allah. Susah belajarnya. Jadi kalau masih kita dapat rezeki bahwa ini adalah kekuatan kita, mulut mah alhamdulillah, tapi ternyata hati kita sebenarnya belum bersyukur yang sebenarnya. Maka kalau Allah banyak berkata bahwa batas ditimbang aja, karena kita dapat rezeki seorang itu boleh kekuatan atau kerja kita bukan dari harusnya terbilang dalam lautan itu bahwa semuanya adalah dari Alhamdulillah. Kita masih berusaha. Ya kalau nggak saya tidak bahas ayatnya dari ini. Maka kalau baca dari itu pasti harus alhamdulillah. Tenggelam dalam semua. Dalam sifat ya dua aja kalau itu sifat jalaliyah dan jalaliyah. Ar-Rahman itu jalaliyah Allah, Al-Rahim itu jalaliyah Allah. Sifatnya jalaliyah. Kita belum ada Allah dengan. Jadi keberkahan itu adalah Allah ini pakai yang kata Allah itu. Tabaraka alladzi biyadihi mulk. Semua keberkahan itu dialah Allah alladzi biyadihi mulk. Semua kekuasaan kerajaan ada di tangan. Tapi jangan bayangkan kalau bayangkan kita dan Buddha Sima katanya. Buddha Sima itu membayangkan kalau bayangkan kita itu akan berbahaya Buddha Sima. Jadi kalau seolah-olah gini, orang menguasai belum tentu yang enggak semuanya bisa dikuasai. Seorang presiden misalkan menguasai paling hanya bagian tertentu, tapi tidak bisa menguasai seluruhnya. Terkadang menguasai juga belum tentu memiliki, benar ya? Menguasai belum tentu. Karena presiden penguasa kita, nggak bisa dia menguasai kita setengah seperti nggak bisa. Tapi bagi Allah kuasanya mutlak,
Kapan Allah bisa berdiri? Siapa saja. Karena semua alur kerajaan, kekuasaan itu ada di tangan. Coba di tangan maksudnya kekuasaan. Seperti di tangan lah. Semuanya ada di sini. Gampang mau diamalkan bisa. Karena kabar kenapa dibaca saudara? Karena ini menggambarkan betapa sesungguhnya kehidupan kita tidak lepas dan luput dari dan kita nggak bisa memberhentikan kalau benar. Tetapi Allah bisa memberhentikan kapanpun ketika Allah berkehendak. Mengatur hidup, mengatur kehidupan. Kalau orang lebih dari raja itu kan mengatur rohnya, mengatur terus yang memberikan rezeki. Kekuasaannya berbeda. Masa kekuasaan ayat 1 sampai 4 itu kita cerita kuasanya Allah. Nanti ayat 5 6 saja cerita sumber neraka. Itu dibawa dulu kita nih. Biar nanti ada subtraginya, ada motivasinya, ada cerita surga, ada cerita neraka. Kalau bacanya dipahami tapi bukan dibaca. Ditambah lagi bahwa ayat-ayatnya bahwa adalah tulis dan dialah Allah segala satu khabir. Ini kalau bahasa Quran khabir itu berarti kekuasaannya terus menerus, nggak ada batasnya. Kayak rahim berarti kasih sayangnya terus menerus. Jadi Allah itu menguasai terus menerus. Qadir ada muqtadir. Kalau qadir itu menguasai secara globalnya, kalau muqtadir itu dirinci. Misalnya begini, daun itu mulai dari dia tumbuh sampai nanti dia kemarin dan jatuh, Allah sudah muqtadir, Allah sudah tentukan. Termasuk rezeki kita, bagian kita, qadir itu kadar sudah diukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tahu. Dan ternyata kalau kita ditawar, balik keberkahan. Kalau tidak itu aturan Allah, karena Allah muluk ya sebenarnya raja ya ikuti Allah. Jadi kata kuncinya hidup kalau ingin berkah, hidup ini ikut aturan Allah. Dalam sholatnya semua, semuanya itu. Contohnya beginilah, dalam hubungan keluarga misalkan, pernikahan hubungan laki dan perempuan kalau ikut syariat atau Allah dalam pernikahan ada keberkahannya. Arti berkah. Berkah itu maknanya bahwa kalau kita sebenarnya ziyadatul fil khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Jadi orang kalau hidupnya ikut syariat akan bertambah kebaikan-kebaikannya. Jadi kita sendiri ada istri, tambah kebaikan. Terus kita cari nafkah, kita kasih uang belanja itu tambah. Jadi nilai berpahala, punya keturunan itu berkah terus. Satu, ziyadatul fil. Jadi orang yang berkah adalah orang yang bertambah kebaikan-kebaikannya. Terus mana kalian tasbih tersebut? Kok? Jadi kalau orang berkah itu enggak, ya aku tuh bukan coba kalau tumbuh terus semakin besar, itu pokok, itu berkah. Jadi orang yang juga berkah itu enggak goyang-goyang, enggak mencerah, enggak mencar-mencar kebaikannya. Ini terus prosesnya semakin baik, semakin baik. Sama dengan pohon semakin terus semakin besar, lalu dia terus banyak buahnya, terus memberikan kebaikan yang banyak. Nanti disebut al-abrar. Jadi orang yang banyak melakukan itu doa tadi dicerat al-Islam ma'al abrar gitu. Masukkan kami dalam surga bersama orang-orang yang al-abrar. Allah itu banyak melakukan kebaikan. Mereka tersebut kiramil bararah. Baca Quran itu kebaikan yang banyak. Maka nanti didampingi dibersamakan oleh itu dengan malaikat kiramil bararah. Maka orang yang belajar Quran itu didampingi oleh malaikat khusus namanya kiramil bararah. Dan dia nanti akan menyelamatkan kita. Al-Quran berdasarkan. Kalau baca satu baca 10 pahala. Nah, jadi sifat Allah itu ayat alladzi khalaqal mauta wal hayat. Alladzi belum disebut Allahnya. Iya, Allah yang menciptakan kematian dan mati dan hidup. Saya kalau baca surah Al-Baqarah umumnya mungkin kita hidup dulu baru mati kan ya. Coba kita hidup dulu baru
mati. Tapi ayat ini Allah menyebutnya mati dulu baru hidup. Karena ini sering saya bilang, untuk memberikan membangkitkan kesadaran diri kita kepada Allah dengan kita asal kita dari mana. Kenapa? Kalau mau tahu ayat ini mati 2 kali hidup 2 kali gitu. Karena kenapa kematian dulu yang Allah kata dalam ayat ini? Karena dulu kita nggak ada, dulu kita mati. Kan dari 4 hasil tanah ini barang mati. Lalu warna waktu biru ditiupkan, baru kita hidup. Nah, hayat dalam ayat ini kehidupan dunia yang sementara. Nah, dulu kita mati, dihidupin lagi. Nanti itu lagi 2 kali maksudnya lagi. Matinya jadi. Lalu dihidupkan lagi 2 kali. Kalau yang di surat Al-Qur'an itu hayat itu pakai tanda. Itu kehidupan sementara. Dunia ini maksudnya. Mana hayat itu satu bergerak. Kalau dari jenis kata. Iya, dalam orang hidup pasti dirinya bergerak. Ada orang yang bergerak. Kalau orang mati itu bergerak. Hayat. Kalau hayat itu memiliki kehidupan. Nah, nanti di kehidupan hayat akan hidup lagi setelah dimatiin. Dimatian nanti dihidupin lagi. Kehidupan yang akhirat namanya hayawan. Itu kehidupan yang sempurna. Kalau dalam bahasa Quran, hayawan. Kalau hayat itu kehidupan sementara di dunia ini. Nanti di akhirat kehidupan yang sempurna yang sejati hayawan. Pakai an, gitu. Saya pakai rahman, gitu. Hewan. Kalau bahasa Quran. Loh, kenapa hewan pun hewan-hewan di dunia ini disebut hewan? Kalau dimanakan demikian, karena memang hewan-hewan hidup sempurnanya. Jadi hidupnya di akhirat juga manusia. Mereka tidak hidup di alam dunia. Dan soalnya itu kehidupan yang sementara. Kematian itu pengantar kita untuk kehidupan yang sebenarnya. Kematian mengantarkan kepada kehidupan yang Benar. iya, yang sesempurna. Jadi kalau kita memahami kematian itu pintu gerbang mengantarkan kehidupan kita abadi, kematian itu musibah bukan? Kan. Maksudnya nggak boleh tradisi. Karena orang yang meninggal akan dihantarkan oleh Allah kepada kehidupan yang sempurna. Ayo, kehidupan yang abadi. Loh, kenapa ayat ini yang mati dulu? Keduanya, kenapa ingat yang mati? Karena banyak manusia, kita banyak ingat hidupnya kan mati. Kita lebih banyak ingat hidup kita atau mati kita? Hidup. Banyakkan manusia, walaupun hal yang paling diyakini kematian, tapi banyak yang hidup. Ingat mati, kata Nabi, ini memberi apa ya, sugesti yang bagus sudah buat motivasi kita dalam sebuah kebaikan. Jadi kalau kematian menjadi pintu gerbang mengantarkan kehidupan yang abadi, kenapa kita mesti takut? Orang yang boleh merasakan kematian itu nggak ada yang takuti. Kalau kita kan ditakut bukan artinya sudah mempersiapkan bekal buat untuk kehidupan. Maka kehidupan hayat al-hayat dalam surat Al dibaca, kehidupan di dunia itu cuma sementara. Nanti kalau akan dimatikan oleh Allah pada kehidupan yang sempurna namanya hayawan. Nah, makanya ayatnya ditutup dengan waladatu nantu, gitu ya. Lihat duaku ayyukum ahsanu amala. Kehidupan di dunia, kita hidup di dunia ini. Setelah mati dari awal kita nggak ada diadakan, lalu kita hayat hidup nih sekarang. Nah, ini menjadi ujian balawa, diuji oleh Allah. Jadi dunia ini memang tempat bahasa saya bilang balawa ini ujian paling ringan. Kalau ujian berat namanya ibtilah. Itu para nabi. Makanya semakin Allah menyayangi kalau kita semakin diuji. Kan kita ini kadang-kadang ujian itu seolah mengatasinya jelek. Padahal coba lewat ujian itu kalau anak sekolah dia akan naik kelas. Enggak mungkin kita naik kelas kalau kita tidak melalui
Jadi ujian itu nggak bisa ditakuti. Makanya ahsanu ini wajan af'ala. Kalau menggunakan wajan af'ala mana lebih? Berarti dengan ujian itu akan lebih diperbaiki lagi menjadi perbuatan ahsanu amal. Perbuatan kita lebih. Ini progresnya loh. Kita nggak diperintahkan sempurna oleh Allah. Cuma progres kita orang dulu naik hari ini baca Qurannya 1 juz, besok 2 juz. Maksudnya progresnya. Allah nggak menuntut kita untuk jadi sempurna. Tetapi progres orang beriman hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada itu progres. Itu disebut husnul khotimah di akhir kita dalam progres yang lain. Jangan ada malah turun nih. Kan ada maaf ya, ada orang masuk dunia soleh banget. Wajib udah tuanya. Malah salah. Ini kan jadinya nggak progres jelek. Malah ada orang yang tadinya salah banget, begitu udah mau akhir hayatnya, baik progresnya baik, orang ini selamat. Jadi akhirnya seperti apa progres? Nah kita. Jadi dengan ujian itu, kenapa takut dong diuji itu biar kita naik? Jadi sudah ketentuan begitu. Ayat kedua ayat ke sampai 3 sampai Allah coba lihat ciptaan langit mana yang tidak sempurna, mana yang tidak sempurna, Allah tanam sekali. Tidak ada yang tidak seimbang, tidak ada yang tidak bermanfaat oleh matahari. Wah, boleh diperlukan luar biasa. Jadi hidup kalau ingin berkah ikut aturan. Kata kuncinya. Nah, setelah kami baca Ustaz ini tentang 4 kualitas kesalehan yang harus kita jaga. Kesalehan spiritual, kesalehan ritual, kalau bahasa orang sekarang saya bilang, kesalehan intelektual, terus kesalehan sosial. Bagaimana ada intelektual kita bisa pemikiran? Ayatnya yang itu ayat tidak analis, membaca Quran pada malam. Jadi biar pikiran kita itu tidak sesuai dengan keinginan nafsu kita, maka dibimbing oleh Al-Quran. Sehingga kita nanti akan kita buatkan, kita terjemahkan dalam bentuk perilaku. Jadi setiap pemikiran jangan sampai ngikutin awal. Caranya adalah ya dulu ayat dari baca Quran pada malam. Kalau dalam bahasa ya dulu ini bukan membaca, kalau baca kan ikrar, tapi ya dulu talawah itu tali. Termasuk orang yang diberikan juga tali Quran. Jadi tali itu kalau tali fungsinya apa? Tali, iya. Jadi hidup kita ikatkan dengan Quran, perilaku kita ikat dengan Quran, jangan lepas dari situ. Sebagai sumber hidayah. Sehingga perilaku kita tidak keluar dari hukum Quran. Kalau pakai akal maksudnya nafsu. Kalau tidak dibimbing sama Quran. Ya itu jadikan sebagai sahabat terbaik. Kalau sahabat gimana sih? Dekat. Ya bahwa takdir itu mengikat. Bacanya kenapa banget? Karena kalau siang kalau kita sibuk dengan pekerjaan satu itu Allah itu sudah membagi siang kau pas dengan umur cari nafkah, malam pas air mata mencari tobat. Jadi kalau malam itu sudah besar, coba di rumah baca Quran. Lama-lama isi keluarga kita juga hanya akan lembut dengan Quran. Hebatnya Quran itu bergerak terus malam. Lebih berkesan bagi kita yang membaca dan juga bagi mereka yang mendengar. Coba dulu kalau kita di kampung kita kalau ada baca Quran Al-Quran lagi sampai merinding bisa. Kalau baca Quran sampai merinding. Sekarang kalau keliling-keliling ada kayak baca Quran. Udah jangan. Kenapa? Orang sekarang sudah sibuk capek di sana ngajar-ngajar dunia. Sehingga malamnya habis berapa? Tidur.
orang soleh ya. Ini kan lantaran jadi solehnya jangan dibawa ke ulai ke bidas solihin. Maka mereka itulah orang-orang soleh. Jadi ini kriteria soleh menurut Quran nih. Bukan soleh menurut Quran kita. Kalau Quran kita pakai baju kayak gini soleh banget. Tapi lihat Quran. Jadi untuk kesalahan intelektual kan Quran itu menyentuh intelektual dan juga spiritual nanti. Kalau di surat Yasin itu balaghul mubin namanya. Balaghul mubin itu berarti Quran harus menyentuh akal kita, pikiran kita, dan harus menyentuh kolom kita. Ya untuk menyentuh akal harus ditadaburi, dia terjemahkan, terus dia pelajari, nanti baru menyentuh. Kayak gini aja coba. Surat Wailul likulli humazatin lumazah. Kalau paham maknanya, kita pakai ayat ini. Humazah sebagai pasir siapa sebenarnya? Menghina orang, menjelek-jelekan orang di depan orang banyak, walaupun dengan cibiran doang. Itu wahyu. Misalkan saya menjelekkan usahanya di depan nih, ya nggak bisa begini di depan orang. Itu ancamannya wahyu. Wahyu itu bahasa asal itu wahyu. Li itu tadinya. Jadi ada dua kata sebenarnya wahyu dan li ke siapa orang itu. Wahyu itu gini. Bahasa paling kasar apa sih ya? Ancaman itu. Mati sampean begitulah kalau bahasa. Bahkan sebagai bahasa uang itu bagian daripada neraka. Ya. Baik itu orang yang ada di depan saya sana ataupun orangnya tidak. Ancamannya baik. Maka kalau orang hafal surat ini, dia nggak mungkin menghujat orang hafal orang di depan orang banyak ataupun orangnya enggak. Karena buat dia bahaya, buat yang dihujat, misalnya nggak ada masalah, tapi yang buat yang menghujat itu punya masalah. Ada organisasi, wahil, likulli humazati, lumazah. Kalau terjemahannya sih pengumpat dan yang diumpat gitu ya. Nah, tapi kalau bahasa begitu menghujat baik dengan ucapan, humazah baik ataupun dengan bahasa tubuh. Merendahkan orang termasuk ya, itu doang. Itu doang. Itu sudah neraka. Apalagi sampai mempermalukan depan umum. Orang cuma kena tiga itu Nah, kalau dalam kita kalau tadi sholat baca ayat ini kan wa likulli humazatin lumazah. Jangan mempermalukan saudara di depan orang banyak ataupun orang yang ada di depan. Itu bahaya bro. Itu jadi kalau pakai Quran kita dipimpin kalau tidak boleh. Itu maksudnya menyentuh pikiran, terus menyentuh hati sehingga menjadi perilaku. Dan saya bilang yang bisa merubah karakter kita Quran. Kita nggak bisa merubah diri kita kecuali kita paham, mengerti, memahami. Peradaban nggak dulu kalau tidak menggunakan. Makanya orang Indonesia bisa jadi Indonesia mas kalau umat Islamnya membantu Quran. Seperti Rasulullah 23 tahun merubah kota Jahiliyah menjadi Tauhidiyah dan Islamiyah menjadi peradaban. Jadi itu yang pertama buat kita nih. Jadi kalau yang soleh menurut ayat ini, jadi kalau malu ya seperti baca dia minimal tiap orang itu tidak ya minimal jangan sampai ya apa-apa kayak tadi lebih dari 3. Enaknya kalau belajar ya, kalau yang kamu belajar tuh harusnya beda Quran, kalau rokok beda Quran nanti terus. Jadi nggak sampai belum. Jadi ya bagusnya ya sudah ayat dari anak baca Quran pada mana. Ya nanti nikmatnya bisa dirasakan oleh kita yang membaca. Coba praktek yang kita mau kerja. Kalau dari rasa nikmatnya biasanya terus ini atau menjelang kalau mencapai menjelang subuh misalnya 10 menit mau subuh baca Quran. Kan kalau Quran baca Quran di waktu sampai dua salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada ya. maksudnya kemudian di sini maksudnya kemudian ahli cari kekayaan. Itu salah. Maksud Nabi
Tapi sujudmu di dunia ini itu akan lebih berharga dan tidak ketimbang dunia. Sujudnya maksudnya lebih berharga daripada dunia. Sehingga karena ini menjebakan sholat subuh, sebelum sholat subuh lebih baik pada dunia saja. Ada buat cari. Nah itu tidak, walaupun awal-awal tahapan rohani tidak apa-apa. Karena tingkatan manusia ibadah itu ada tingkatan dalam dunia. Ada rohani, ada abidin, ada muridin, ada salikin. Nah rohani ini orang-orang yang ibadah masih terdekat dengan dunia. Sholat ulama dan kaku itu masih terdekat dengan urusan. Ini masih tingkatan pahalanya. Dan ini terkhawatirkan nanti di akhirat pahalanya. Ya Allah, pahala bahasanya mana ini? Emang nyata itu bukan? Dan tidak hanya itu, siapa saja termasuk misalnya kayak dulu lah, kayak saya misalnya dalam proses itu. Kalau niatnya cuma cari dunia, ngajar, nanti dia hanya sebentar banget ada. Ada seorang yang pulang usaha, dicerita kisah, tapi nyata 20 sampai 30 tahun dia mengajar, dibuat santrinya. Begitu dia ada kita pahalanya kata Allah, bukankah kau mengajar hanya untuk dapat urusan? Udah dikasih, rugi ya, capek sampai ngajar, nggak dapat. Iya, kan? Hak akhir itu sangat tergantung niat, bidaya, niat. Akhir apa yang kita dapati tergantung Allah kita. Kalau ya ingin nambah amalu, semua masih sekarang. Kalau niatan kita cuma dunia, ya Allah, dikasih aja. Yang teromannya aja. Maka yang benar buat kita deh. Karena orang dipakai pasti yang benar. Jadi bukan orang dasar sih. Nah dia itu zaman banyak. Coba memang ya. Mudah-mudahan ini membuat kita lagi. Kalau ceramah mentarget saya ceramah 15 juta ini minta duitnya. Jadi duit. Wala tasri. Padahal ayatnya jangan kau jual ayat Allah dengan harga yang. Kalau udah itu melihat orang-orang yang sufi itu takut kalau kayak gitu. Sampai kayak Imam Syafi'i pernah dikasih hadiah sama muridnya. Jadi kasih hadiah. Dia nggak mau, dia tolak. Kenapa? Takut ngajarnya itu jadi bayaran ngajarnya dia. Sampai ada seorang alim itu nggak mau dikasih pun sama muridnya. Yang dia khawatir takut itu balasan ngajarnya. Padahal ingin menghormati gurunya. Karena kelihatan saya kayak gini. Tapi bukan kelas saya, kalau saya mau bawain aja. Itu dalam hadiah. Saking takutnya, takut ngajar ini selama ini hanya niatan. Emang kadang-kadang dipaksa kalau sudah dikasih hadiah lama-lama ngarang. Coba deh ya. Sama, ini jebakannya dunia mah. Makanya dikasih awalnya ikhlas, sekali dua kali masih. Tiga kali begitu kompak jadi dikasih. Kok tuh ini ada dikasih apa? Pasti gitu dalam hati. Jebakan dulu kan ini. Ya berikan barang karena kalau cari duit, isinya kan boleh ada besar-besar. Ya ada berarti. Kalau dikasih hari ambil, walaupun ada bakatnya kalau mau ngasih uang masih orang yang ada itu ngasih hadiah kepada orang yang ngajarin Quran. Terus makan kue dijadikan kalau belajar itu belajar kita. Sama dengan kemarin. Kalau prinsip orang belajar mengajar itu kayak prinsip Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu siap dijadikan budaknya orang yang mengajarkan satu guru. Artinya memang suruh apapun. Saat dia prinsip ketika jadi guru, dia tidak berdiri muridnya. Jadi disinkronin gitu. Murid itu siap dijadikan budaknya oleh gurunya karena kita berpegang. Yang ngajar gurunya juga menjadi seperti pelayannya yang diajarinnya gitu. Kalau jadi orang amal, jadi kan untuk hati tidak menuntut banyak. Nanti bisa terlalu kita begini. Jangan menuntut kehormatan dari orang kita ngajar. Jangan menuntut lebih. Gua kan guru, gua kan kiai. Lalu itu menuntut lebih. Coba dibayar begini, baca ayat. Walaupun awal ayatnya pertama itu berkaitan dengan surat 5 yang mengatur perdagangan. Jadi kalau nimbang jangan bahasa kalau kita membeli pengen yang jelek, kalau ngambil pengen yang jadi
orang dituntut hormatin kita nggak pernah. Ya, iya, itu juga nomor satu. Ya betul lah ya. Bahaya kalau jadi kalau kita nggak dihormatin, kan ciri banget orang begitu, ngambek kan. Oh. Terus kalau jadi sebagai Tuhan, walaupun dia sendiri bisa sendiri. Walaupun dia sendiri, tafsirannya ayat yang lain. Ini sholat, mereka orang yang sujud pada malam, yang dimaksud sholat malam. Jadi nyempetin sholat di sholat asar yang ke-9 setelah sholat waktu wa min al-laili fatahajjat nafil asar yang asar Muhammad Mahmud. Setelah kita sholat waktu, kalau kita ingin bertahan keselamatan cinta Allah, tidak ada yang nafilah. Nafilah ini sebenarnya maknanya bukan tambahan sih sebenarnya. Kalau diterjemah biasanya bahwa min al-laili fatahajjat, maka pada sebagian mimman aibahu, mana sebagian malam. Kalau Rasulullah malam sampai 6 jam ibadah malamnya Rasulullah para sahabat. Jadi kalau itu dari jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Itu ibadahnya yang mulanya Rasulullah para sahabat itu di awal-awal perjuangan itu salat berjamaah dan berdasir salat malam. Nah kemarin-kemarin umat Islam males ibadah malam 5 jam udah bakal kurangi dikit lagi gitu. Kurangi dikit lagi. Akhirnya ambil sepertiga malam itu berarti jam 3 ya. Jam 3, jam 4, jam 5 sudah subuh. Yang sepertiga ada. Kita sering mikir. Minimal 10 menit sebelum sholat subuh. Nah, kalau 10 menit sebelum subuh nggak buru, belum pipis, belum makan, baru itu aja. Maka sekarang kita ini sudah saya tidak tahu. Saya kan sebelumnya setengah 5, saya setengah 4, saya setel. Karena kadang-kadang kalau bangun tidur, kadang-kadang perut ini nggak bisa dikompromi. Apalagi udah biasa kerja rutin, jongkok dulu itu lama lagi ya, belum mandi. Kalau udah ada masih jongkok lagi. Nggak dulu sudah kita. Nah seperti pada malam, kan kalau orang itu salah satunya koli lumayan jauh itu ayat. Koli lumayan itu amat sangat sedikitnya. Bahkan lumayan jauh itu jangankan tidur ngantuk pun enggak. Ya bayangin ya jauh itu jangankan tidur ngantuk pun itu masalah. Kalau kita mau ada awal ngantuk pun enggak tidurnya iya gitu. Kenapa? Karena itu kan diberikan oleh malamnya. Jadi makanya orang-orang dulu sehat jasmani rohaninya, fisiknya juga jadi sehat. Kalau sekarang yang sehat fisiknya tapi tidak rohaninya. Iya. Maka rumah sekarang. Jadi benar-benar itu tadi minimal kita sama. Nah bagusnya digandeng. Berarti baca Quran pada malam hari lalu sholat, atau baca Qurannya di sholat malam pada malam. Yang itu tadi kan lagi ada sebagai takdirannya gitu. Jadi baca Qurannya ketika sholat malam di luar sholat yang wajib. Karena ini cara menghafal sholat-sholatnya dari sekarang kalau lumayan dari sholat sunnah, besok tambah lagi satu lagi, besok tambah satu lagi. Jadi untuk menghafal Quran itu jangan semuanya 30 ayat 20 hafal satu dikit-dikit kalau yang kita nanti dipakai sholat sunnah. Jadi bukan di kayak sekarang sholat rakaat itu ya 10 ayat, ayat berapa? Wah lupa lagi loh udah baca. Di sholat sunnah dibaca, ketika sholat sendiri itu 10 ayat minimal. Jadi banyak ayat. Nah justru penghafalan itu jadi pengingat kayak sekarang lah. Oh berarti saya kalau baca tabarok ingat akan keberkatan milik Allah. Allah itu menciptakan tujuh untuk ini. Jadi apa ya? Ternyata ya Allah terus kalimatnya wa huwal azizul ghafur. Aziz itu rasa kuat. Jadi Allah kalau sudah ayo kamu lakukan yang terbaik, ini perintah. Lalu kita melakukan, terus kita nggak bisa melakukan dengan maksimal, ghafur. Ya nggak apa-apa, aku juga bahas. Mengapa itu hebatnya Allah? Karena kita ya memang tegas hadis itu. Ayo sholat malam jangan. Tapi kita sekarang tadi nggak sempurna. Ya nggak apa-apa. Oh Allah pernah. Enaknya kita saya sayangnya Allah.
asal azri dia azri itu bagi dua. Satu kurma, yang keduanya buah. Itu dua kali. Baru sebut azri. Kalau punya dua sifat kurma dan buah, 14. Tetapi juga bersyukur. Sama dengan kita ke anak, nah, ayo nyapu, ayo ngopeng. Dilakukan sama dia, nggak bersih. Dia salah apa yang penting? Itu tadi Allah nggak ada kita sempurna. Asal amal itu progresnya naik. Naik dikit-dikit. Fase kayak kita tahan dari kan ibadah dari Rokibin naik ke Abidin. Rokibin ini masih perkembangan dunia. Abidin ini nyatanya sudah neraka. Ini udah bagus naik nih. Nah nanti kalau udah kemudian salikin itu memang udah boleh ke oleh Allah, nggak lagi ke urusan dari lewat. Nah nanti paling tinggi itu kalau bos itu ke mungkin aja udah bagus. Mungkin kita ngomong banget. Mungkin itu berarti ibadah nggak ada lagi pengen masuk surga, nggak ada lagi takut sama karena kalau dia kita itu berarti kata mengalami kita berarti Allah siapa itu. Kayak pakar bisa diminta kalau kita berbuat kebaikan sebenarnya pasti Allah berikan yang itu. Surga neraka itu sudah disiapin bagi yang beramal baik pasti kan sudah nggak diminta pun pasti dikasih. Persoalan kita kan sebut tadi kalau kita yang mendapatkan hadis itu ya belum kebaikan. Kalau nggak diminta pun pasti akan diberikan. Ini masalah yang berbeda. Nah jadi dua ini lah saya surat Al-Baqarah ayatnya yang boleh itu bilang berpikir. Ini dua hal yang harus kuat dalam diri kita. Beriman kepada Allah dan kesadaran akan kehidupan. Ada dua ini yang memotivasi kita. Kalau dua ini kuat, kalau kita yakin kepada Allah dan yakin dan diberkahi pasti akan ada ibadah. Kalau ini lemah, maka kalau kesalahan intelektual dan baca Quran, kesalahan intelektual dan kesalahan malam bisa kita dari objek tadi, kesalahan spiritual yang dibilang oleh akhir. Kalau tiga ini sudah ada pada diri kita, ada kesalahan sosial. Apa? Mengajak kepada kebaikan, mencegah kemudaratan, memberikan manfaat bagi orang. Ini namanya kesalahan sosial. Jadi tiga kesalahan spiritual, ritual, intelektual, dan dua jadi kesalahan sosial. Dakwah yang guna bil ma'ruf wa nahy anil munkar, lima syarat dakwah itu. Satu harus tahu ini begitu. Saya mengenai wal takum minkum yad'una ila apa itu coba. Ila itu maksudnya. Ila itu apa? Ada Al-Quran dan Sunnah. Jadi mengajak orang kepada Quran dan kalau di kebaikan. Tapi yang dimaksud dalam itu adalah ayo ajak orang kepada Quran. Ada mereka Quran, terus amalan sunnah itu kalau itu biasa adalah bagaimana dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biasa rutinitas dan Quran. Nah ini jadi kesalahan surat Al-Imran ayat dari 113 itu tentang cerita orang-orang terdahulu sebenarnya orang-orang ahli kitab. Ternyata mereka itu bersama ada yang rajin, bersama ada yang tidak sama dengan bahasa sekarang ini. Ada yang tidak Quran, ada yang tidak sama saja. Laisa sama. Mereka juga masuk salah. Mereka juga ada yang rajin sama dengan saat ini. Jadi umat yang salim, umat yang menegakkan mereka yang kalau baca Quran, kalau mereka sendiri sholat kepada Allah, mereka juga punya keyakinan kepada Allah dan keyakinan akan kehidupan akhirat. Nah ini mungkin ayat-ayat kita tentang Al-Quran. Dan kita memang lebih banyak mencoba mempelajari tentang Al-Quran. Kalau nanti kita itu termasuk amal soleh itu apa sih? Nah, keterangan dari kita termasuk hidayah itu ada di Al-Quran. Kita kalau dibaca termasuk Al-Quran itu pun ada di kita baca. Jadi Al-Quran itu memperjelas, memperkuat tentang Al-Quran. Jadi kita baca di. Jadi mudah-mudahan kita tidak bosan untuk belajar Quran, baca Quran, walaupun sendiri di rumah juga baca. Kalau menyewakan sekarang nyetel itu hidup mulai membayar itu berapa lagi. Tapi harus ada gurunya, mesti ada gurunya yang membimbing kita. Jangan merasa cukup terus belajar.
Ya mungkin ini yang kita sampaikan pada malam hari ini dengan adanya kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beristiqomah dalam terus mempelajari agama kita. Mohon istiqomah dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam berbuat kebaikan, asal rahmat kebaikan yang kita lakukan yang kita ada Allah yang balasannya dan berdoa untuk kebaikan. Semoga ini maka kepada sama dari saya kita. Mungkin ini yang kita sampaikan dan kita akan ada tentang kegiatan yang akan kita laksanakan pada tanggal 18 besok malam Ahad, kegiatan Maulid. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan kontribusinya aku yang memberikan itu, dan saya berharap karena memang kita juga akan menyampaikan terima kasihnya. Kalau yang misalkan bagi ya seperti Maulid keluarga